Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khataman nabiyyin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada kali ini adalah berbicara mengenai kekuatan doa. Sebagian orang di tengah pandemi global ini meremehkan dengan kekuatan doa, sehingga mereka berputus asa dengan cara yang tidak baik, memaki siapa saja, mencaci siapa saja, yang membuat apa yang disampaikan itu bukan mendapatkan kebaikan, malah memperkeruh keadaan. Fenomena inilah seseorang sebenarnya sedang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan seluruh alam semesta ini, baik yang berkaitan kebaikan kepada manusia maupun sesuatu yang berkaitan dengan keburukan manusia. Maka manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu kebaikan maupun keburukan, dia akan mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya senantiasa berdoa kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan yang Allah limpahkan kepada seseorang tersebut. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah seseorang yang mengatakan iman kepada Allah mulai diuji Allah tentang kekuatan daripada keimanan dia terhadap Allah. Bagaimana dia meminta kepada Allah sehingga segala sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dia kehendaki menjadi sesuai dengan apa yang dikehendaki. Orang yang bertakwa, Allah akan mengeluarkan, membebaskan dari segala macam kesulitan yang diderita oleh orang tersebut. Dalam ayat Al-Quran, Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat ini memberikan informasi kepada setiap umat muslim. Salah satu informasi yang ingin disampaikan dari ayat ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan garansi kepada setiap umat Muhammad bahwa Allah Subhanahu wa taala dekat kepada setiap umat mukmin, kepada setiap orang yang menyatakan iman kepada Allah, kepada setiap orang yang bertakwa kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ini mengatakan bahwa siapapun orang yang meminta kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan setiap permintaan yang diminta oleh orang tersebut. Maka diminta oleh kita semua untuk menjalankan perintahnya dan mendalamkan keimanan yang dimiliki dalam dirinya. Maka sesungguhnya orang tersebut menjadi orang-orang yang senantiasa dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kalimat dalam ayat ini adalah kalimat yang sederhana, tapi memiliki kekuatan yang luar biasa agar manusia senantiasa memiliki kekuatan dalam menghadapi setiap cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang membedakan orang yang beriman dan tidak beriman adalah ketika ditimpa musibah, orang beriman senantiasa mengembalikan kepada Allah dengan jalur ketakwaan.
orang yang tidak beriman, dia senantiasa berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaan saat ini adalah, berapa banyak umat muslim saat ini yang menyatakan iman kepada Allah, namun dikala mendapatkan cobaan daripada Allah, hilang keimanannya, hilang ketakwaannya, yang keluar hanya umpatan dan caci makian atas ketidaknyamanan yang dialami dirinya. Maka disinilah tingkat kadar keimanan seseorang mulai diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih lanjut, bila kita ingat di sini beberapa kisah, yang kisah ini bisa kita amati dengan berbagai bentuk cobaan yang diberikan kepada Allah. Salah satunya yang terjadi dalam dunia saat ini adalah mewabahnya virus corona yang menjadi ancaman bagi setiap umat manusia. Ada yang menanggapinya dengan sisi positif, dalam wujud dia mampu menjaga diri. Selain mampu menjaga diri, dia tidak lepas untuk senantiasa mengembalikan kepada Allah. Karena setiap segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah pasti akan diambil alih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah. Namun dengan catatan, manusia diberikan salah satunya adalah kemampuan untuk memilih menjadi orang yang baik ataupun orang yang buruk. Bentuk daripada baik dan buruk ini bila kita lihat, ketika seseorang mendapatkan ancaman semacam itu, maka wabah ini menjadi alat dia untuk memberikan stigma negatif kepada siapapun yang dia tidak cocoki. Tapi lain dengan orang yang merasa bahwa segala sesuatu diatur oleh Allah dan dia akan mengikuti aturan Allah, maka wujud dari itu dia akan berikhtiar mencari jalan yang terbaik. Salah satunya adalah taat kepada perintah agama dan mentaati perintah-perintah atau segala macam wasilah yang mampu mendekatkan dia kepada agama. Salah satu wujudnya adalah mentaati perintah dan aturan kepada mereka yang sudah ahli mengenai ilmu tentang penyakit wabah corona ini. Oleh karena itu, dari sini saya mengingatkan diri saya sendiri dan kepada setiap pemirsa, salah satu wujud yang kami ingatkan pada diri saya sendiri adalah dengan berbagai macam bentuk cobaan yang ditimpakan pada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita jangan sampai sedikit pun melupakan Allah, tapi senantiasa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang senantiasa berada dalam naungannya. Maka Nabi Muhammad SAW telah memberikan contoh kepada kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah, yang dalam bunyinya adalah Allahumma rfa' annal ghala wal waba wal zalazil wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khasah wa an buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa didekatkan kepada Allah dan mampu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi umat yang istiqomah, mati dalam kondisi husnul khotimah. Demikian dari saya, akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.